Ibadah Sekolah Minggu Jakarta City Blessing Green Lake City. Nah, sekarang kita mau memulai kebaktian nih. Nah, sebelumnya Kakak Feba sama Kakak Evi mau nanyain kabar kalian nih. Gimana kabar kalian? Luar biasa. Oke, sekarang kita sebelum memulai pujian pertama, sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Ikutin Kak Evi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin kami Tuhan dari hari-hari kemarin hingga hari ini Tuhan. Terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu sampai hari ini kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sehat dan dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami ingin memulai kebaktian ini, biarkanlah puji-pujian ini hanya untuk nama-Mu saja. Hanya dalam-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Lagu pertama. Satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus bersertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku.
rumput hijau membentang, Yesus bersertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus bersertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, Karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Beri kemuliaan buat Tuhan adik-adik. kemuliaan bagi Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya semuanya pagi hari ini? Ya tentunya kakak percaya tentunya semua pada sehat, pada sukacita ya. Karena di dalam hatinya ada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, pagi hari ini Kak Deni akan menyampaikan satu cerita. Nah tapi sebelum Kak Deni mau menyampaikan satu cerita, kita mau nonton dulu film yang ini. Yuk kita lihat. Ini takkan bisa. Aku takkan bisa pakai ini. Baiklah, setidaknya bawalah perisaiku. Tuhanlah perisaiku. Hup. Ya. Dia hanya sendirian di sana. Oh, dia tidak sendirian. Jadi, adakah yang mau melawan Goliat hari ini? Aku menerima lamaran. Aku akan melawannya. Maaf, kau sangat kecil. Ayolah orang-orang, aku minta petarung dan kalian kirim ini. Apa kamu takut dengan yang kecil? Baiklah, Goliat, sarapan disajikan. Kalau dia lakukan sama saja bunuh diri. Mungkin aku harus... Hidup Goliat! Hari ini Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah.
Tuhanku tidak lemah. Adikku berhasil! Kalian lihat, itu adalah adikku Daud. Dia telah berhasil membunuh Goliat. Nah, adik-adik, gimana filmnya? Ya, kalau kita lihat kan di situ, tentunya adik-adik udah tahu siapa itu. Itu adalah Daud yang mengalahkan Goliat. Nah, setelah film itu terakhirnya ada mundurnya. Krik 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 krik. Nah, adik-adik, kita sebelum Daud mengalahkan Goliat, kita mau bercerita tentang sebelum Daud mengalahkan Goliat. Nah, adik-adik, ceritanya begini. Suatu hari adik-adik boleh membuka Alkitab di Satu Samuel 16, adik-adik. Ya, adik-adik yang bisa membaca Alkitab, ada HP, ada Alkitab, semuanya bisa melihat. Nah, adik-adik, di 1 Samuel 16 di situ dikatakan dalam judulnya Daud diurapi menjadi raja. Nah, suatu hari adik-adik, Nabi Samuel disuruh sama Tuhan pergi ke Bethlehem. Wah, Nabi Samuel disuruh sama Tuhan pergi ke Bethlehem, ketemu sama Bapak Isai. Nah, Bapak Isai itu ayahnya Daud, adik-adik. Nah, adik-adik, Nabi Samuel ini mempersiapkan semuanya yang akan dibawa, dan dia persiapkan dan dia pergi ke Bethlehem. Nah, sampai di sana, sampai di rumah Isai, dia katakan kepada Bapak Isai, Pak Isai, kamu siapin anak-anak kamu, karena saya akan di sini akan mengurapi anak-anak kamu. Wah, akan diurapi sama saya, kata Nabi Samuel kepada Bapak Isai. Nah, adik-adik, setelah itu Bapak Isai ini memanggil anak-anaknya 7 orang. Satu yang laki-laki semua 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terus yang pertama maju. Nah, coba kita baca adik-adik di Samuel 16 ayat 6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Nah, adik-adik, dikirain Bapak Samuel ini Eliab ini karena Eliab padanya kekar, gagah. Wah, ini akan diurapi sama Tuhan untuk menjadi raja. Tetapi apa kata Tuhan? Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hatinya. Tuhan melihat hatinya. Terus habis Eliab ada lagi adiknya. Wah,
nggak dipilih lagi. Ada lagi adiknya, nggak dipilih lagi. Ada lagi sampai ke 7. Terus Nabi Samuel bilang sama Isai, Bapak Isai, ini semuanya anak-anak kamu ya? Iya, tapi masih ada satu lagi yang mengembalakan, tiap hari dia mengembalakan kambing dan domba, adik-adik, karena dia masih kecil, paling bungsu. Nah, adik-adik, setelah itu kata Nabi Samuel, Bapak Ishak, panggil itu anak itu yang paling kecil. Nah, setelah dilihat adik-adik, Nabi Samuel melihat Daud yang paling kecil dari anak-anaknya Bapak Ishak ini, dan Tuhan berkata, ini yang saya akan mengurapi, kata Tuhan. Dan Nabi Samuel mengurapi Daud. Dan sejak saat itu dikatakan dalam firman Tuhan, berkuasalah Roh Allah atas Daud, adik-adik. Jadi dia punya roh Allah yang tinggal di dalam kehidupan Daud. Nah, adik-adik, begitu juga dalam kehidupan adik-adik, dalam kehidupan kakak juga ada Roh Kudus yang tinggal. Kata firman Tuhan, Roh Kudus itu roh yang lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi kalau roh yang ada dalam kehidupan kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini, kita nggak perlu takut, adik-adik. Nah, adik-adik, setelah itu suatu hari adik-adik, bangsa Filistin mau menyerang bangsa Israel. Wah, bangsa Filistin ini datang. Bangsa Israel juga pergi berperang. Mereka mau berperang, ya. Bangsa Israel di atas bukit sini, bangsa Filistin di atas bukit sini. Terpisah antara lembah, adik-adik. Nah, kakak-kakaknya Daud yang 3 orang itu, yang gede-gede itu, mereka pergi berperang, ya, bersama Raja Saul, adik-adik, bersama Raja Saul. Dan waktu mereka pergi berperang, mereka tinggal di sana sampai beberapa hari. Dan nah, adik-adik, setelah itu Bapak Ishak ini menyuruh Daud untuk menengok kakak-kakaknya, karena Daud masih kecil, dia nggak ikut berperang. Nah, adik-adik, Daudnya disuruh sama bapaknya, Bapak Ishak ini, Daud, kamu pergi tengok kakak-kakak kamu dan bawakan mereka makanan, bawa gandum, bawa roti. Ya, Daud senang, senang mau nengok kakak-kakaknya. Nah, adik-adik, Daud senang disuruh sama orang tuanya, sama papanya. Dia senang sekali. Dia nggak bilang, wah, papa ini masa saya disuruh-suruh, saya kan masih kecil. Enggak, tapi dia senang. Dan adik-adik, dia senang dan dia pergi. Nah, pagi hari domba-dombanya, kan dia gembala domba, dia titip sama penjaga yang lain. Terus dia pergi menengok kakak-kakaknya. Nah, sampai di sana adik-adik, dia lihat, ada orang yang gede yang menghina bangsa Israel. Wah, adik-adik, menghina bangsa Israel, adik-adik. Namanya Goliat. Nah, namanya Goliat, adik-adik. Akhirnya kata Daud, waduh, semuanya kalau Goliat keluar, bangsa Israel pada takut. Mereka bersembunyi, adik-adik. Tetapi karena Roh Tuhan berkuasa atas Daud, dia mau melawan Goliat. Nah, adik-adik, selama 40 hari Goliat keluar menantang bangsa Israel. Hari pertama, hari kedua, dikatakan di sini adik-adik, di Samuel 17 ayat 16, orang Filistin itu maju mendekat
pada pagi hari dan pada petang hari. Demikian ia tampil di depan 40 hari lamanya. Wah, kakak pikir, kenapa ya kalau dia badannya gede, badannya kekar, badannya tinggi, kenapa nggak langsung dilawan aja bangsa Israel? Kenapa hari pertama keluar mencemooh bangsa Israel, terus hari kedua sampai 40 hari? Kakak pikir, jangan-jangan Goliat takut juga sama bangsa Israel. Ya gak adik-adik? Ya kan? Tetapi adik-adik, semua bangsa Israel kalau Goliat keluar pada ketakutan. Nah, tetapi si Daud yang penuh dengan urapan Tuhan, dia maju mengalahkan Goliat seperti film yang kita saksikan tadi. Nah, mulai saat itu Daud setelah mengalahkan Goliat, dia dieluk-elukan, dia diangkat adik-adik. Mulai saat itu dia mulai menjadi raja, dieluk-elukan, dia berperang menang karena roh Tuhan ada pada Daud. Seperti film yang tadi, akhirnya Daud menjadi raja karena diurapi sama Tuhan. Ya adik-adik, sebab itu walaupun Daud ini dia masih kecil, mungkin dianggap remeh, tetapi dia dipilih sama Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik. Ya, jangan saya masih kecil, saya nggak ada apa-apanya. Tetapi kalau roh Tuhan ada dalam adik-adik, itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Jadi kita nggak perlu takut. Ya adik-adik, seperti Daud tadi. Daud ini sebelum dia melawan Goliat, dia pernah mengalahkan singa, dia pernah mengalahkan beruang. Ya, karena dia membela domba-domba. Dia seorang gembala. Ya, akhirnya dia mengalahkan Goliat dan dia saat itu mulai dieluk-elukan dan menjadi raja karena roh Tuhan ada mengurapi Daud adik-adik. Saya percaya roh Tuhan yang sama, Roh Kudus yang sama ada dalam kehidupan adik-adik. Kehidupan adik-adik, kehidupan kakak adik-adik, kehidupan mama, papa, kehidupan kakak juga. Jadi kita nggak perlu takut karena Tuhan selalu membimbing, menolong, dan menghibur kita dimanapun kita berada. Ya, udah selesai cerita firman Tuhan. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yuk, sebelum kita selesai, kita mau berdoa dulu adik-adik. Yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu, buat semua anugerah-Mu, buat semua kasih-Mu, buat roh-Mu yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya roh yang ada dalam kehidupan kami lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Sebab itu kami gak perlu takut Tuhan, karena kami percaya Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu menghibur kami, Engkau selalu menjadi kesehatan kami, menjadi sukacita kami, menjadi damai sejahtera kami. Kami bersukacita karena Engkau hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.